Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Spesial bersama saya Karisma Kristi. Pemirsa, memasuki tahun politik, partai politik berlomba-lomba untuk memunculkan wakil rakyatnya. Namun, masyarakat dihadapkan dengan tantangan untuk memilih bagaimana cara memilih wakil rakyat yang berintegritas dan pro-rakyat. Dalam episode kali ini, saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Partai Gerindra Lampung, Bang Rahmat Mirzani Jausal, dengan mengangkat tema memilih caleg berintegritas pro-rakyat. Selamat siang, Bang Mirza. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang Mirza. Iya, baik. Bang Mirza, kita berbicara terkait caleg berintegritas pro-rakyat. Ya. Baik. Bang Mirza, partai politik ini tentu harus menciptakan kader-kader berkualitas, pro-rakyat. Ya kan, Bang Mirza? Anda setuju? Setuju. Apakah Anda sudah memastikan bahwa bacalek Anda ini sudah memiliki kualifikasi tersebut? Insya Allah mudah-mudahan. Bang Mirza. Bagaimana Anda memastikan ya, Bang Mirza? Ini kan sudah pendaftaran. Jadi begini, Gerindra sendiri dibentuk oleh ketua kami, Pak Prabowo Subianto ini dari rasa prihatin, ya, dari rasa banyak melihat permasalahan-permasalahan di tengah-tengah rakyat yang tidak banyak bisa selesai karena permasalahan politik. Untuk membantu masyarakat, untuk membantu rakyat ini, untuk zaman sekarang dibutuhkan kekuatan politik. Maka Partai Gerindra dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo Subianto ini menjadikan membentuk Partai Gerindra ini alat untuk menolong rakyat. Ya, permasalahan pupuk, masalah pertanian, masalah lapangan kerja dan lain-lain itu hanya bisa ditolong oleh lewat jalur-jalur politik. Nah, tentunya karena Partai Gerindra ini adalah alat untuk menolong rakyat, ya, maka kader-kadernya dipersiapkan juga untuk seperti itu. Jadi memang kami dididik oleh Pak Prabowo untuk selalu dekat rakyat, selalu prihatin dengan rakyat, selalu selalu mengerti permasalahan-permasalahan di daerah yang berkenaan dengan masyarakat di daerah-daerah kami sendiri. Ya. Dengan cara itu kader-kader Gerindra, ya, anggota-anggota Partai Gerindra itu dididik oleh Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, artinya ketika ada pemilihan legislatif seperti ini, otomatis kami confidence gitu. Artinya pendidikan ideologi ya, di partai kami ini sudah sesuai dengan cita-cita yang tadi disebutkan, bahwa kita ingin ada Partai Gerindra anggota dewan yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra ini adalah yang sangat pro rakyat, karena memang Partai Gerindranya sendiri mendidik kader-kadernya seperti itu. Jadi prioritas kita itu adalah kader-kader Gerindra. Kader-kader Gerindra ini kan terdiri dari berbagai macam segmen, ya. Ada petani, ada masyarakat biasa, ada pelajar, mungkin ada mahasiswa, atau ada dagang, ada nelayan dan lain-lain, terbagi macam-macam segmen yang selama ini bergabung di Partai Gerindra, baik sebagai anggota biasa maupun terjaring maupun berada dalam struktur, ya, ranting, PHC, DPC maupun DPD dan DPP-nya. Nah, ini yang menjadi prioritas kami melihat siapa kader-kader kami yang berpotensi. Ya. Tentunya kita melihat kebutuhan caleg terhadap partai, terhadap caleg, dan ketika bacalek ini dijadikan satu dalam susunan bacalek untuk diperlombakan ya, di tengah masyarakat ya. Kami melihat itu kan kualifikasinya banyak sekali ya. Itu yang kita pilih dari caleg-caleg internal kami. Ada juga kita melihat masukan-masukan dari masyarakat ya. Ada satu orang dia di Partai Gerindra, tapi kami melihat yang dia lakukan tokoh ini sangat sama dengan cita-citanya Pak Prabowo. Nah, maka kami ajak, kami rangkul, kami tawarkan untuk bergabung untuk menjadi calegnya Partai Gerindra. Itu salah satu cara kami memastikan caleg-caleg kita itu pro rakyat ya. Memang Partai Gerindra sendiri memang diciptakan untuk alat menolong rakyat gitu. Itu menarik. Tadi Abang berbicara berarti ini untuk Bang Mirza sendiri ini jemput bola dari bacalek yang tadi diusung oleh masyarakat itu. Jadi begini. Atau seperti apa? Ya, jadi begini. Kan ada demografis dalam setiap
setiap masyarakat, setiap wilayah ya, setiap wilayah. Kita melihat kadang-kadang nggak semua struktur partai bisa merangkul tokoh-tokoh itu, karena memang mungkin ada masyarakat yang atau tokoh yang nggak suka dengan partai atau nggak suka dengan kegiatan-kegiatan politik ya, tapi dia gemar menolong masyarakat gitu, dan dia disukai oleh masyarakat gitu, dan kami yakin tokoh ini paling mengerti ya keadaan-keadaan di daerah tersebut. Nah, itu yang kita ajak untuk masuk. Dirangkul ya, Bang Mirza ya. Baik, Bang Mirza, untuk dari Partai Gerindra Lampung ini sendiri fokus untuk kaderisasi, merangkul kaum-kaum muda. Dari Partai Gerindra sendiri, DPD Gerindra yang di Lampung sendiri, Bang, ini udah ada 85 bacalek yang didaftarkan. Berapa sih, Bang, sebenarnya komposisi dari yang muda dan yang tua? Jadi begini, kita melihat 2024 ini insya Allah Pak Prabowo menjadi presiden ya. Semua cita-cita yang dia impikan ketika akan memimpin ini akan dilaksanakan ketika dia menjadi presiden ya. Dia ingin harga-harga pangan turun, dia ingin UMKM tumbuh subur, akses permodalan gampang ya. Udah gitu kedaulatan pangan, ya, kemandirian, tingkat pendidikan yang meningkat dan lain-lain. Nah, yang menikmati hasil dari kepemimpinan ini adalah bukan orang-orang kita yang sekarang, tapi adalah masa depan, Mbak. Ya. Jadi anak-anak muda. Ya. Jadi saya bilang yang punya saham paling besar terhadap Partai Gerindra ini ya anak-anak muda. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak muda lah yang akan menikmati ya, hasil dari kepemimpinan yang Pak Prabowo nanti di 2024. Makanya kalau sudah punya saham, ya kan, artinya kan punya hasil. Tapi kita akan tahu bagaimana mereka terlibat ya dalam, bukan hanya dalam, kan kalau pemimpinnya ada DPR RI, untuk nasional, ada yang di provinsi maupun di kota atau kabupaten. Kita rangkul mereka untuk terlibat dalam membentuk masa depan mereka sendiri gitu. Jadi bukan masalah milenial paling banyak. Ya, jadi bagi kami mereka itu bukan objek. Milenial itu bukan karena milenial 58% atau 62%, kita harus rangkul mereka, kita jadikan mereka objek supaya milenial yang suka dengan partai itu bukan. Tapi kami melihat mereka adalah subjek dalam pembangunan ke depan, subjek dalam kepemimpinan 2024 sampai 2029. Dan kami ingin mereka terlibat dalam membentuk masa depan itu sendiri. Makanya kita rangkul milenial. Masalah komposisi tadi ya, kita nggak memastikan 10% atau 20%, tapi ya kita terbuka aja ya, artinya. Dan alhamdulillah ya, meski Pak Prabowo Subianto tidak milenial atau lagi Gen Z ya, tapi kita dalam berbagai macam survei, partai yang paling digemari oleh Gen Z dan milenial itu adalah Partai Gerindra. Artinya ini yang menyebabkan banyak animo dari teman-teman milenial atau Gen Z itu untuk bergabung menjadi calon legislatifnya Partai Gerindra. Gitu. Baik, kita jeda sejenak, Bang Mirza. Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana. Perbincangan ini akan kami hadirkan usai jeda pariwara.